Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack Tyson. Jack adalah mantan legenda pembalap NASCAR yang cukup terkenal di masa lalu. Saat itu Jack dihampiri oleh adik kandungnya sendiri yang bernama Nelson. Di sini Jack bertanya kenapa Nelson tiba-tiba mendatanginya. Nelson menjelaskan kalau ia mempunyai hutang yang cukup besar kepada ketua gangster yang bernama Duffy. Hal itu disebabkan karena Nelson telah kalah besar saat bermain judi bersamanya. Nelson juga mengatakan kepada Jack kalau Duffy memberi dua pilihan kepada Nelson. Yang pertama, Duffy meminta uangnya dikembalikan sekarang. Dan pilihan yang kedua, Nelson harus mengajak Jack ikut bertanding di balapan yang akan diselenggarakan oleh Duffy. Some fucking balls coming down here asking me that. Well then what is it? Nelson memohon kepada Jack kakaknya agar ikut saja bertanding karena hanya itulah cara satu-satunya ia bisa melunasi semua hutangnya. Mendengar hal tersebut, Jack menolak dan menyarankan Nelson untuk kabur saja ke Amerika. Akan tetapi Nelson mengatakan kalau Duffy pasti akan menemukannya lalu menghabisinya. Pada akhirnya Jack yang kasihan kepada adiknya mengiyahkan permintaan tersebut. Setelah itu Jack langsung mengajak Nelson untuk bertemu dengan Duffy. Sesampainya di sana, ternyata Duffy sudah menunggu kedatangan mereka. Tanpa basa-basi, Duffy langsung menjelaskan kalau balapan kali ini disebut Outlaw 1000, yang mana para pembalap akan berkendara sejauh 1000 mil dimulai dari Meksiko sampai ke Los Angeles, Amerika. Setiap peserta bebas memilih rutenya sendiri, namun para peserta wajib mendatangi dulu setiap checkpoint atau pos yang sudah ditentukan oleh Duffy. Semua informasi mengenai di mana checkpoint itu berada, Duffy sudah menyiapkan GPS di mobil masing-masing. Siapapun yang memenangkan balapan ini, maka hadiahnya sebesar 5 juta dolar. Singkat cerita, semua pembalap sudah bersiap di garis start. Ada dua pembalap lain yang akan bersaing melawan Jack. Mereka adalah Mick yang berkulit hitam serta satu wanita selebgram bernama Nina. Setelah itu balapan pun dimulai. Jack yang menggunakan mobil tua ternyata mampu mengimbangi kedua pembalap lain yang menggunakan mobil lebih canggih. Dengan segudang pengalamannya, Jack terlihat tidak gentar sama sekali. Bahkan di suatu kesempatan malah Mick dan Nina yang tampak kesulitan melawan Jack. Yeah, what the fuck you at, Grandpa? Di sisi lain diperlihatkan Duffy dan pacarnya yang bernama Gillian sedang mengawasi jalannya balapan. Nelson yang juga ada di sana tampak cemas karena ia curiga kalau Duffy akan berbuat curang. Diketahui Duffy membuka balapan ini secara online agar semua orang di luaran sana bisa ikut memasang taruhan. Terlihat tidak ada seorang pun di luaran sana yang memasang taruhan untuk Jack karena mereka tidak tahu siapa Jack sebenarnya, ditambah Jack saat ini hanya memakai mobil tua. Singkat cerita, akhirnya semua pembalap satu persatu mulai sampai di tujuan pertama mereka. Terlihat Jack menjadi orang duluan yang sampai di checkpoint 1 yang berada di sebuah restoran. Yeah, sure. Tak lama berselang, Mick dan Nina juga datang ke tempat itu. Di sini mereka semua disambut baik oleh penjaga di sana yang merupakan anak buah Duffy. Mereka pun disuguhkan hidangan dan diberikan waktu untuk istirahat. Nina yang memang seorang selebgram, ia pun menyempatkan membuat instastory mengenai keberadaannya sekarang dan tempat yang akan dituju selanjutnya. Puerto Penasco. Mengetahui kalau Jack berhasil mencapai checkpoint 1 di urutan pertama, orang-orang yang awalnya meremehkan Jack langsung memasang taruhan yang banyak untuk Jack. Duffy pun tampak senang melihat hal tersebut karena sepertinya Duffy berniat memanipulasi hasil pertandingan. Julian, make the transfer to the winners. Okay. Tak lama terlihat ada sosok misterius yang diam-diam masuk ke dalam restoran. Ia menyelinap ke dapur lalu mengacak-acak seisi dapur untuk mencari sesuatu. Di sisi lain, para pembalap mulai kembali melakukan perjalanan sementara Jack ingin memeriksa mesin mobilnya dulu. Kembali ke sosok misterius yang ternyata berniat mengambil sesuatu di dalam sebuah brankas.
Sayangnya saat sudah mengambil barangnya, ia malah ketahuan oleh penjaga hingga terjadilah baku hantam antara mereka. Setelah membuat si penjaga pingsan, ia pun segera bergegas keluar dan kebetulan saat itu ada Jack yang baru saja akan melanjutkan balapan. Tanpa pikir panjang, orang misterius ini masuk ke dalam mobil Jack lalu menyuruh Jack untuk segera pergi. What is this all about? Di sini Jack bertanya mengenai apa maksudnya ingin ikut dan apa yang telah terjadi. Orang itu menjelaskan kalau ia bernama Bianca yang merupakan mantan pacarnya Davy. Bianca lalu menceritakan kalau ia baru saja mencuri sebuah flash disk yang isinya adalah semua catatan kriminal Davy. Ternyata selama ini Bianca selalu diganggu oleh Davy dan karena Bianca ingin hidup tenang, ia pun berencana akan menyerahkan flash disk tersebut kepada FBI, yaitu agar Davy bisa langsung ditangkap. Okay, hold on. I'm gonna need your name or you're gonna need to get out. Di sini Bianca meminta tolong kepada Jack untuk mengantarkannya ke Los Angeles karena kebetulan balapan ini juga mengarah ke sana. Mendengar hal itu, Jack menolak dan ia berencana akan menurunkan Bianca di sebuah stasiun agar Bianca bisa segera sampai ke Los Angeles. Bianca mengatakan jika Jack menurunkannya, sudah bisa dipastikan Davy akan mengirim anak buahnya untuk menghabisi Bianca. Pada akhirnya Jack terpaksa membiarkan Bianca tetap berada di mobilnya. Di sisi lain, si penjaga yang tadi dihajar Bianca akhirnya tersadar. Si penjaga segera menghubungi Davy untuk mengabarkan kejadian tersebut. Davy yang mendengar kabar itu langsung merasa kesal. Ia juga memarahi Nelson setelah tahu kalau Jack lah yang telah membawa Bianca. Kill anybody at any time. He's a piece of shit because you share the same fucking blood. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan dua polisi korup yang berniat menangkap Davy agar mendapatkan persenan dari balapan tersebut. Gillian yang tidak terima sempat berusaha menghentikan mereka, namun ternyata aksinya gagal. Setelah itu Gillian menghubungi temannya yang merupakan pembunuh bayaran untuk mendapatkan Davy kembali. Berpindah ke balapan yang kini mulai memanas. Mick dan Nina saling senggol untuk merebutkan posisi pertama. Mick sempat berpikir untuk mencelakai Nina, namun ternyata usaha Mick gagal setelah dicegah oleh Jack. Are we really going 118 miles per hour? Here we go. Thank you, Jack. Malam harinya, Jack berhenti di sebuah restoran cepat saji untuk memesan beberapa makanan. Setelah mendapatkan makanan tersebut, Bianca menyuruh Jack untuk menunggu di mobil sementara dirinya akan ke toilet sebentar. Ketika di dalam toilet, tiba-tiba muncul seorang pria besar yang langsung mengambil paksa flash disk itu di saku Bianca. Sempat terjadi ketegangan dan baku hantam. Namun pada akhirnya Bianca mampu menghabisi orang tersebut lalu mengambil kembali flash disknya. Bianca lalu bergegas ke mobil dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Di sini Jack mencoba bertanya apa yang barusan Bianca alami. Bianca mengatakan kalau ia baru saja diserang oleh anak buah Davy. Di sisi lain, dua pembunuh bayaran teman Gillian akhirnya menemukan keberadaan Davy dan tanpa pikir panjang mereka menghabisi para polisi korup tersebut. Setelah itu mereka membawa Davy masuk ke dalam mobil lalu menghubungi Gillian untuk mengabarkan kalau misinya telah selesai. Di sini Gillian memerintahkan kedua temannya itu untuk mengantarkan Davy ke sebuah bandara karena ia sudah menyiapkan pesawat di sana. Ternyata Davy akan diterbangkan ke Los Angeles pada malam ini juga. Keesokan paginya Bianca yang baru saja bangun, ia langsung menanyakan apakah Jack belum istirahat dari semalam. Jack menjawab kalau tadi ia sempat berhenti untuk tidur dan istirahat beberapa jam. Di sini Bianca sempat menceritakan sedikit masa lalunya. Ternyata Bianca sudah mempunyai seorang anak dari Davy dan sekarang anak itu ia sembunyikan di tempat yang aman. Apabila semua ini telah berakhir, Bianca akan kembali menjemput anaknya lalu bisa hidup tenang.
Tak lama dari itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok kartel suruhan Gillian. Para kartel mengatakan kalau Jack sebaiknya menyerahkan Bianca dan mereka akan membiarkan Jack kembali meneruskan balapannya. Jack yang merasa terpojok, ia pun segera menyuruh Bianca untuk keluar dari mobilnya. Bianca tampak kecewa dengan keputusan Jack yang ingin menyerahkannya begitu saja. Setelah Bianca keluar, inilah yang dilakukan Jack. Akhirnya Jack berhasil membawa kembali Bianca dengan menghindari para kartel tersebut. Setelah pergi cukup jauh, Jack berhenti sejenak untuk mengecek keadaan mobilnya yang tadi sempat ditembaki. Di sini Jack memutuskan untuk membuang GPS serta kamera yang sebelumnya dipasang oleh Davy. Hal tersebut dilakukan agar Jack tidak terus diburu di jalanan. Sayangnya setelah membuang GPS tersebut, Davy tidak tahu lokasi checkpoint kedua berada. Kemudian Jack teringat dengan Nina yang sebelumnya pernah memposting tentang checkpoint kedua di Instagramnya. Jack pun segera menyuruh Bianca untuk melihat postingan Nina hingga akhirnya mereka tahu keberadaan checkpoint kedua. Before the race moves to Puerto Buenesco. Singkat cerita, Mick sampai lebih dulu di checkpoint kedua dan di sini ia bertemu dengan salah satu anak buah Davy yang sebelumnya ditugaskan untuk berjaga di sana. Namun saat mereka keluar, ternyata di tempat itu juga sudah ada Jack, Bianca, dan Nina yang baru saja sampai. Anehnya, si penjaga malah mengatakan kalau pemenang di checkpoint kedua adalah Jack. Sontak hal itu membuat Mick kesal karena jelas-jelas ialah yang sampai lebih dulu. Namun Mick dibuat tidak berdaya saat si penjaga menodongkan senjata ke arahnya. Kita dapat simpulkan kalau hal ini disengaja supaya orang-orang lebih banyak lagi yang memasang taruhan untuk Jack. Kemudian Jack mengatakan kepada si penjaga kalau si penjaga sampai menyerang Bianca, ia tidak mau lagi melanjutkan balapannya. Setelah itu Jack mencoba bertanya kepada Nina mengenai di manakah checkpoint terakhir karena sebelumnya Nina sudah meretas tentang rute balapan ini. Nina yang merasa berhutang budi kepada Jack karena kemarin sempat menyelamatkannya dari Mick, ia pun akhirnya memberitahu perihal keberadaan checkpoint yang terakhir. Bersamaan dengan itu, Mick yang kesal kepada Jack, ia pun nekat menyerang Jack hingga terjadilah baku hantam. Jack yang kasihan, ia pun akhirnya melepaskan Mick kembali. Kemudian Jack dan Nina lebih dulu melanjutkan perjalanan. Mick yang baru saja akan berangkat tiba-tiba dihubungi oleh Gillian. Gillian mengatakan kalau Mick harus bisa segera menyingkirkan Jack bagaimanapun caranya. Gillian juga mengatakan kalau Mick akan diberi persenan jika berhasil menyingkirkan Jack. Mendengar hal itu, Mick pun setuju karena ia memang sudah sangat kesal kepada Jack. Artinya Gillian dan Davy sengaja membuat Jack unggul lebih dulu agar orang-orang mau memasang taruhan untuk Jack. Dan di balapan terakhir ini, Jack harus kalah agar mereka bisa meraup keuntungan yang sangat banyak. Mick yang merasa sudah mendapatkan perintah langsung dari Gillian, ia pun nekat menghajar si penjaga lalu mengambil senjatanya. Adegan kembali ke Bianca dan Jack. Di sini Bianca mengatakan kalau ia tidak mempunyai paspor untuk melewati perbatasan Meksiko menuju ke Los Angeles, Amerika. Mendengar hal itu, Jack berencana menerobos perbatasan yang minim penjaga agar Bianca bisa sampai ke Los Angeles. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Mick muncul dan langsung menghantam mobil Jack hingga mencoba menembakinya. Jack yang tidak mau tinggal diam, inilah yang dilakukan Jack. Gillian yang melihat Mick sekarat melalui kamera pengawas, ia pun begitu sangat kesal ditambah orang-orang semakin banyak saja yang menaruh taruhannya untuk kemenangan Jack. Jack yang sudah melewati perbatasan dan berkendara cukup jauh, akhirnya memutuskan untuk istirahat sebentar sambil mendinginkan mobilnya. Di sini Jack mengatakan kalau ia tiba-tiba teringat kembali akan masa lalunya. Bianca mencoba bertanya masa lalu seperti apa yang Jack alami. Jack menjelaskan kalau dulunya ia adalah anggota militer yang beralih profesi menjadi pembalap NASCAR. Banyak piala yang sudah ia dapatkan bersama istrinya di berbagai ajang mobil balap. Namun di suatu ketika mobil Jack mengalami kecelakaan saat balapan. Jack sendiri berhasil keluar sementara istrinya yang menjadi pemandu harus terjebak di dalam mobil tersebut sampai meninggal. Mendengar hal itu, Bianca mengatakan kalau ia bersedia menjadi pengganti istri Jack.
Beberapa jam kemudian, Gillian dibuat tambah stres karena orang-orang semakin banyak saja yang terus memasang taruhan untuk Jack. Melihat hal itu, Gillian akhirnya menghubungi Jack dan mencoba memberi beberapa pilihan untuknya. Gillian mengatakan kalau ia akan memberi Jack 5 juta atau 10 juta dolar agar Jack mau mengalah di balapan ini. Namun Jack tetap tidak mau dan akan tetap berusaha untuk menjadi pemenang di balapan tersebut. Tak lama kemudian datang anak buah Gillian dengan membawa anak kandung Bianca yang telah berhasil mereka culik. Di sini Gillian langsung menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan pesawat karena detik ini juga mereka akan terbang ke Amerika. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat beberapa anak buah Gillian yang kini sudah ada di Amerika membawa Nelson ke pinggir jalan. Diketahui kalau jalan ini jalan yang pasti akan dilewati oleh Jack. Ternyata anak buah Gillian diperintahkan untuk menghabisi Nelson di tempat tersebut. Nelson yang sempat ditembak di perutnya, ia pun mencoba berontak hingga berhasil menghabisi semua anak buah Gillian. Tak lama kemudian, Jack yang melihat adiknya tengah sekarat di pinggir jalan, ia pun bergegas turun lalu melihat keadaannya. Di sini Nelson mengatakan kalau ia sangat meminta maaf kepada Jack karena dari dulu ia selalu menyusahkannya, lalu Nelson pun akhirnya meninggal. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Jack dihubungi oleh Gillian, lalu Gillian mengatakan kalau ia ingin bicara dengan Bianca. Ternyata Gillian meminta kepada Bianca untuk menukar flash disk itu dengan nyawa anaknya, ditambah Jack juga harus mengalah di balapan ini. Gillian mengatakan kalau ia sekarang sudah menunggu di garis finish. Sebelum pergi, Jack meminta Bianca agar membawa jasad Nelson serta senjata yang tergeletak di sampingnya untuk dimasukkan ke dalam mobil. Singkat cerita, kini mobil Jack bersampingan dengan mobil Nina menuju garis finish. Namun Jack tiba-tiba menginjak remnya sehingga Nina lah yang menjadi juara di balapan tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba mereka diberondong senjata oleh 2 orang temannya Gillian, namun inilah yang dilakukan Jack. Kemudian Jack memojokkan Duffy dan berniat menghabisinya juga. Akan tetapi Gillian datang sambil mengancam keselamatan anak Bianca. Ketika mereka saling menodongkan senjata, para polisi datang dan langsung menangkap Gillian termasuk Duffy. Ternyata para aparat juga sudah membekukan semua rekening bank yang ikut taruhan di balapan ini, termasuk semua harta kekayaan Duffy. Di akhir film, Jack memutuskan akan tinggal bersama Bianca dan juga anaknya. Tamat.